Kisah Raja Pedang dilanjut lagi di uploadannya ke-39. Kali ini dengan judul Tas Penyimpanan. Selamat mendengarkan kisah ini. Ulang tahunnya, Sutianmu bahkan telah menyiapkan pil panjang umur kelas 4, betapa tulus, tapi apa hasilnya? Dia juga kecewa, tapi bagaimanapun juga ini adalah keluarganya. Ketika Stewartian melihat bahwa Sutianmu tidak tergerak, dan kemudian melihat bahwa keluarga surgawi tidak melakukan gerakan lain, dia langsung keluar dengan langkah besar. Melihat gerakan Stewartian, kerumunan orang membeku. Para petinggi keluarga Tian semuanya berhenti menangis dan tatapan mereka tak bisa tidak mengikuti Stewartian. Hanya untuk melihat Stewartian melangkah keluar dari lobi, membalikkan tangannya dan mengeluarkan kembang api yang memberi isyarat dan mengangkatnya ke udara. Astaga, untuk membuat kehebohan sebesar itu. Tindakan seperti itu membuat semua orang di lobi takut untuk melompat-lompat, kulit kepala mereka mati rasa, dan kerumunan keluarga Tian menjadi lebih dingin. Selama kembang api yang memberi isyarat itu dilepaskan, pasukan Lean Tang akan langsung menghabisi mereka. Di saat yang sama, ada juga inspektur dan penjaga terlarang. Jika sesuatu terjadi pada Lean Tong, semua kekuatan besar di ibu kota kerajaan akan datang. Seperti gelombang pasang, mereka akan menenggelamkan dan menghancurkan segalanya. Tak akan ada yang tersisa dari keluarga Tian. Puff, puff. Satu persatu, kerumunan keluarga Tian berlutut, melihat kembang api sinyal di tangan Stewartian dengan mata penuh keputusasaan. Pemusnahan klan, hanya ketika saat itu benar-benar tiba, orang akan tahu betapa putus asanya. Jangankan mereka, bahkan orang lain di lobi pun merasakan keputusasaan dan ketidakberdayaan. Pelayan Tian, saya yang tua ini melukai diriku sendiri. Senior Taijun Tian meraung dengan gemetar putus asa, dan dengan mengguncang tongkatnya, dia langsung mencabut pedang dan meletakkannya di lehernya. Mata Stewartian memancarkan cahaya tegas ketika dia melihat ini, dia tidak melepaskan kembang api yang memberi isyarat, tetapi jika Taijun Tian tua masih berani ragu-ragu, kembang api yang memberi isyarat di tangannya akan dilepaskan kapan saja. Orang-orang dari keluarga Tian tidak berhenti lagi, semuanya seolah-olah sudah mati. Antara pemusnahan keluarga dan Taijun tua, mereka benar-benar tak tahu bagaimana harus memilih. Tunggu. Tiba-tiba suara Sutianmu terdengar, seolah-olah itu adalah fajar harapan, menyebabkan harapan muncul di mata keluarga surgawi. Orang-orang di lobi juga menghela nafas lega saat mendengar suara itu. Jika senior Taijun Tian meninggal begitu saja, maka mereka datang dengan sia-sia, dan Treasure Vault pasti tak akan bisa masuk. Sutianmu berdiri dan menatap senior Taijun Tian dan dengan samar membuka mulutnya. Awalnya, saya pasti akan menghabisimu, tapi bukan tak mungkin jika kamu ingin hidup, tinggalkan uang itu untuk membeli nyawamu. Dia awalnya bergegas menuju brankas harta karun. Begitu Taijun tua surgawi meninggal, apakah dia bisa memasuki brankas harta karun atau tidak adalah cerita lain. Apakah dia bisa mendapatkan bahan berharga atau tidak adalah yang paling penting. Kemajuan pedang Suan Merah sudah dekat, dia tak boleh kehilangan hal kecil. Jika keluarga surgawi benar-benar dapat mengambil nilai uang yang setara untuk membeli nyawa mereka, itu jelas bukan kerugian. Tian Lao Taijun bagaimanapun juga adalah orang yang sekarat, nilai keluarga surgawi sangat besar, tetapi hanya ada sedikit nilai baginya, dan dia tak dapat menimbulkan banyak ancaman, menghabisi tidak menguntungkan, dan setelah masalah ini, keluarga surgawi tak akan pernah memiliki hati lagi, dan hanya ada cukup uang untuk aula miring. Memaksimalkan manfaat adalah cara yang tepat. Beli uang kehidupan. Orang-orang di lobi tampak berbeda, ini untuk membantai keluarga Tian dengan kejam. Itu sebanding dengan perampokan. Tidak ada alasan, berpikir dari sudut pandang Sutianmu. Dengan status dan energi seperti itu, mengampuni keluarga surgawi sekali saja sudah berbelas kasihan. Uang untuk membeli hidup kamu, apakah kamu ingin Tong Tian dan wajah orang-orang keluarga surgawi tidak terlihat bagus? Apa yang bisa membeli satu kehidupan alam Tong Tian, untuk membeli kehidupan klan mereka? Hanya Tong Tian dan obat mujarab yang dapat membantu alam Chevalier menerobos alam Tong Tian. Tapi Tong Tian dan adalah obat mujarab kelas 6. Bahkan jika mereka menjual semua anggota keluarga surgawi mereka, mereka tak akan mampu membelinya. Yang mulia Sutianmu, tunggu sebentar. Tapi bagaimanapun juga, dia melihat harapan.
kepala keluarga surgawi seperti dia telah mengambil sedotan yang menyelamatkan nyawa. Setelah mengepalkan tinjunya, dia buru-buru pergi. Dia tak tahu apa yang diinginkan Sutianmu. Dia hanya bisa mengeluarkan semua harta yang paling berharga untuk dipilih Sutianmu. Apakah dia bisa menyelamatkan Taijun tua dan keluarga surgawi atau tidak? Itu sepenuhnya tergantung pada takdir. Di tengah-tengah penantian, anggota keluarga surgawi sangat khawatir sehingga telapak tangan mereka sudah berkeringat. Pramugara Tian telah berdiri di luar, menunggu panggilan Sutianmu kapan saja, dan begitu Sutianmu tidak puas, dia akan melepaskan kembang api yang memberi isyarat. Setelah menunggu lama, kepala keluarga surgawi akhirnya pergi dan kembali, memegang 3 kotak kayu lawas di tangannya. Yang mulia Sutianmu, ini adalah hal paling berharga yang telah dihargai oleh klan kami selama bertahun-tahun, tolong tersenyumlah. Sutianmu menyapu sekilas ke kotak kayu dan tidak menggerakkan hatinya, sebaliknya dia dengan samar berseru, bukalah. Kepala keluarga Tian mengangguk dan meletakkan kotak giok di atas meja sebelum membukanya. Kerumunan orang di lobi semuanya dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan datang, harta karun keluarga Tian yang ada di bagian bawah kotak, mereka sangat penasaran. Kotak pertama dibuka, itu adalah kotak batu giok. Kemudian kotak batu giok dibuka, hanya untuk melihat bahwa di dalamnya hanya sisa-sisa tubuh yang mengering, hanya hampir tak bisa dikenali seolah-olah itu adalah tubuh katak. Apa ini? Kerumunan orang tampak bingung, hanya bangkai kodok yang mengering, apakah itu bisa diperlakukan sebagai harta karun? Kodok dingin yang sadar es. Kerumunan menggelengkan kepala, Ice Awakening Cold Tooth memang merupakan harta karun tertinggi. Tapi sama sekali tidak seperti ini setelah mengering, dan tidak ada rasa dingin sedikit pun. Berbagai kemungkinan terlintas di benak mereka, dan kerumunan semua menggelengkan kepala dalam penyangkalan satu persatu. Mereka benar-benar tak bisa melihat apa itu. Kepala keluarga surga tersenyum sinis, pada kenyataannya, dia tak tahu, ini masih masa kejayaan keluarga surga mereka yang tersisa. Bertahun-tahun telah berlalu, sudah lama tidak ada yang mengingat apa ini, bahkan catatan kitab-kitab lawas pun hilang. Sutianmu memandangi sisa-sisa tubuh di dalam kotak batu giok dan mengerutkan kening, sejenak dia tidak mengenali apa itu, sampai dia mengambilnya dan jiwanya tersentuh, lalu dia mengerti apa itu. Kodok jiwa yang menyihir. Dalam sekejap, hati Sutianmu adalah kegembiraan yang tak bisa ditekan. Katak jiwa penyihir, yang jumlahnya sangat langka, adalah binatang iblis yang sangat kuat. Alat serangan Bewitching Tooth adalah Soul Regeneration, yang mampu secara langsung mengacaukan saraf musuh dan bahkan memabukkan jiwa. Begitu mereka terjebak, mereka bisa bingung selama sisa hidup mereka, dan bahkan berubah menjadi mayat melangkah. Kodok pemikat jiwa juga merupakan ramuan obat yang sangat baik untuk jiwa, selama sedikit daging cincang kodok pemikat jiwa, dapat dengan cepat memulihkan kekuatan jiwa. Efek alkimia bahkan lebih baik. Hanya ada 8 ramuan yang tersisa. Sutianmu dengan gembira memasukkan kodok jiwa penyihir kembali ke dalam kotak batu giok. Kodok jiwa penyihir adalah ramuan obat paling penting dari dan transisi Tai Wei. Melihat wajah Sutianmu menunjukkan kegembiraan, kepala keluarga surgawi menghela nafas lega dan kemudian membuka kotak giok kedua. Kerumunan orang memandang Sutianmu dengan kepala berkabut, mengenalinya. Kalau begitu setidaknya jelaskan kepada mereka apa itu. Tetapi ketika mereka melihat kotak kayu kedua terbuka, mereka segera menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat miniatur pedang kecil tergeletak di tengah kotak kayu, hanya sepanjang ibu jari. Apa ini lagi? Kerumunan orang itu bingung lagi, bagaimana bisa harta karun keluarga surgawi semuanya adalah benda-benda aneh dan aneh. Kepala keluarga Tian masih tersenyum sinis, sejujurnya, ketiga kotak kayu di mana dia semua tak tahu apa benda itu, hanya tahu sangat berharga, tetapi bagaimanapun juga, dari nenek moyang ke bawah, bahkan jika tidak jelas apa benda itu, nilai hati masih tinggi atau tidak memiliki angka. Sutianmu mengambil pedang kecil itu, menyebar di telapak tangannya, dia juga bingung. Mencoba melonjak dalam energi astral, tidak ada respons, menggunakan niat pedang, masih tidak ada respons. Kemudian kekuatan es dan api melonjak ke dalamnya, masih tidak ada reaksi, seolah-olah itu hanya benda mati biasa. Tapi keluarga surgawi saat ini sama sekali tidak punya nyali untuk mengambil hal-hal biasa untuk menipunya. Akan lebih baik jika Raja Abadi yang edan itu bangun.
Hati Su Tianmu tertawa getir, menemukan beberapa hal aneh dan aneh, bahkan wawasan Fire Exalt tidak cukup. Jika dia tak bisa mengenalinya untuk saat ini, Su Tianmu tidak memilih untuk tidak melakukannya, dan meninggalkannya di tubuhnya, menunggu Raja Abadi Edan bangun sebelum membiarkannya mengenalinya. Hah, sepertinya. Petik 2. Tiba-tiba kilatan cahaya muncul di benaknya, dan Su Tianmu buru-buru mengeluarkan kartu logam hitam dengan ukiran pedang kecil di atasnya dari dalam tas penyimpanannya. Kartu ini adalah kartu budidaya hutan pedang yang diperoleh di Martial Mansion, dan kartu ini sudah tidak berguna lagi sejak dia mencapai puncak. Mengambil miniatur pedang kecil dan membandingkannya dengan pola berbentuk pedang di kartu budidaya hutan pedang, Su Tianmu langsung terkejut. Polanya sebenarnya persis sama. Bisa dikatakan bahwa pola berbentuk pedang yang terukir di kartu budidaya hutan pedang diukir setelah pedang miniatur ini. Bagaimana mungkin? Su Tianmu bergumam tidak percaya. Rumah bela diri adalah tempat yang kecil dibandingkan dengan ibu kota kerajaan, dan kartu budidaya hutan pedang juga dikeluarkan oleh rumah bela diri. Jadi bagaimana mungkin referensinya adalah sesuatu yang telah diturunkan dari nenek moyang keluarga surgawi? Mungkinkah kartu budidaya hutan pedang tidak dikeluarkan oleh rumah bela diri, tapi oleh orang gundukan pedang itu? Su Tianmu merenung. Dengan pertimbangan yang cermat itu sangat mungkin, orang dari gundukan pedang itu sedang menunggu seseorang untuk mencapai puncak. Mungkin dialah yang mengeluarkan kartu budidaya hutan pedang untuk menarik orang ke hutan pedang. Jika memang itu masalahnya, maka pedang kecil ini, itu terkait dengan gundukan pedang yang legendaris. Gundukan pedang, tempat suci di hati semua pembudidaya pedang. Su Tianmu menarik napas dalam-dalam dan memasukkan pedang kecil dan kartu budidaya hutan pedang ke dalam tas penyimpanannya. Dia berani menyimpulkan bahwa di masa depan, ketika dia memasuki pedang kuburan, dia benar-benar harus mengandalkan pedang kecil ini. Gundukan pedang, sama sekali tak bisa dilewatkan. Melihat aksi Su Tianmu, kerumunan sekali lagi bingung, dan lagi melihatnya. Tidak. Karena kamu bisa melihatnya, beritahu mereka tentang hal itu. Keingintahuan kerumunan benar-benar digelitik oleh Su Tianmu, dan hati mereka gatal untuk mendapatkan lebih banyak, tetapi tidak ada yang memperhatikan kantong penyimpanan di pinggang Su Tianmu, dan mengira itu hanya kantong biasa yang berisi barang-barang. Ketika Su Tianmu tidak mengatakan apa-apa, tidak ada yang berani bertanya, jadi mereka harus melihat kotak kayu ketiga. Kepala keluarga surgawi memandang Su Tianmu dengan wajah penuh pertanyaan, dan kemudian membuka kotak kayu ketiga. Plak, tatapan Su Tianmu menyapu, kotak kayu itu baru saja setengah terbuka, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan dia langsung mengangkat tangannya untuk menekan kotak kayu itu. Kepala keluarga surgawi membeku dan menatap Su Tianmu dengan raut muka tercengang, kotak kayu ketiga tidak terlihat. Lupakan saja, Su Tianmu dengan ringan membuka mulutnya. Tetapi bagaimana dia menekan kegembiraan di dalam hatinya, orang lain juga bisa mendengar kegembiraan dalam suaranya. Kotak kayu ketiga adalah sesuatu yang bahkan lebih berharga daripada gundukan pedang. Menghabisi, tak pernah menjadi solusi optimal, dapatkan banyak. Terima kasih banyak, Yang Mulia Su Tianmu. Setelah kepala keluarga Tian membeku sejenak, dia mengepalkan tinjunya untuk berterima kasih dengan wajah penuh ekstasi. Dia akhirnya menyelamatkan Tai Jun tua dan keluarga Tian, dia tidak perlu malu pada leluhurnya. Su Tianmu mengangguk dan menerima kotak kayu pertama dan ketiga, langsung mengemasnya di punggungnya. Menyapu sekilas kerumunan di lapangan, siapapun yang berani memikirkan barang-barangnya, dia akan memusnahkannya bahkan jika dia membakar urat nadi yang gelap. Terima kasih banyak kepada Yang Mulia atas pengampunan kamu. Senior surgawi Tai Jun juga menghela nafas lega, gemetar menghampiri Su Tianmu dan menangkupkan tinjunya sebagai rasa terima kasih. Su Tianmu tidak menanggapi dan berbalik untuk duduk, menekan kegembiraannya. Kalian lanjutkan. Kerumunan itu memandang Su Tianmu dengan sudut mulut mereka menarik-narik. Mereka telah mengambil 3 harta karun, dan mereka masih belum pergi, dan mereka masih ingin memasuki harta karun keluarga surgawi. Sungguh serakah. Tetapi tidak satupun dari mereka yang berani mempertanyakan setengah kata, mereka hanya merasakan tekanan berlipat ganda. Langkah selanjutnya untuk memasuki harta karun keluarga surgawi, mereka harus bersaing dengan Su Tianmu, memikirkannya membuat stres. Ketika Steward Tian melihat ini, dia menyingkirkan kembang api sinyal dan melangkah ke lobi.
Melihat Steward Tian masuk, tatapan Sutianmu berkedip-kedip saat dia menoleh dan bertanya kepada kepala keluarga surgawi, "Brankas harta karun keluargamu, bisakah satu orang diizinkan masuk lebih dulu?" Orang-orang yang hadir semuanya adalah manusia. Mendengar ucapan Sutianmu, mereka langsung mengerti apa artinya, dan mereka semua menatap Sutianmu, menjadi begitu kejam. Setelah mendapatkan 3 harta karun, dia masih ingin memonopoli harta karun. Dia terlalu serakah. Terlalu banyak, hanya karena kamu kuat, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Kerumunan itu sangat marah. Mereka menunggu di sini selama setengah hari dan bertempur begitu lama, tetapi mereka semua dijadikan trousseau. Menjijikkan. Tapi mereka hanya bisa mengertakkan gigi secara diam-diam. Siapa di sini yang berani memprovokasi Sutianmu? Kecuali mereka sudah bosan hidup. Bahkan Wang Ming hanya bisa menundukkan kepalanya saat ini, bahkan tidak berani mengeluarkan kentut. Ini, kepala keluarga surgawi penuh dengan keraguan. Keluarga surgawi mereka membuka brankas harta karun untuk berteman dengan semua jenis pahlawan hebat untuk berkembang, dan jika Sutianmu mengambil alih brankas harta karun secara eksklusif, maka rencana mereka akan sia-sia. Adapun memeluk paha Sutianmu, kepala keluarga surgawi menoleh untuk melihat Tian Yuyue, dan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, bahkan permohonan putrinya sebelumnya kepada Sutianmu tidak ada gunanya, berteman dengan Sutianmu sama sekali tak mungkin. Setelah hal semacam ini terjadi, sudah beruntung Sutianmu dapat mengampuni keluarga surgawi mereka, dan tidak perlu memikirkan hal seperti persahabatan. Sutianmu mengerutkan kening, setelah melepaskan kalian sekali, kamu pikir kamu memiliki kualifikasi untuk bernegosiasi dengannya. Apa yang dilakukan keluarga surgawi hari ini sepenuhnya menjelaskan apa yang disebut bersulang atau hukuman, kamu tak bisa bersikap sopan dengan mereka. Yang mulia Sutianmu, tolong ikuti saya. Melihat Sutianmu tidak senang, tuan keluarga surgawi segera tidak berani memikirkan apapun dan buru-buru berseru. Sutianmu menggelengkan kepalanya dan berseru, "Saya tidak membutuhkan seluruh harta karun kamu, saya hanya perlu mengirimkan jenis bahan ini kepada saya." Kemudian Sutianmu berbicara tentang materi yang dia butuhkan. Selama materi itu dibawa kepadanya, harta karun apa yang tidak dia minati untuk dikunjungi, sejauh menyangkut wilayah kerajaan Changlan, tak mungkin untuk tetap menemukan materi yang dapat membuat pedang Suan Merah maju lagi. Dari 3 harta karun yang baru saja diambil oleh kepala keluarga surgawi, terlihat juga bahwa keluarga surgawi telah lama mengeluarkan harta karun yang benar-benar langka dari harta karun tersebut, jadi ide pergi ke harta karun untuk menghasilkan banyak uang bukanlah sesuatu yang harus dipegang. Keluarga surga telah menghitung selama bertahun-tahun, tak mungkin kalah di tangan orang-orang seperti mereka. Kepala keluarga surgawi diam-diam menghirup udara sejuk setelah mendengar materi yang dibutuhkan Sutianmu. Ini semua adalah bahan pemurnian senjata terbaik. Ini adalah bahan yang bahkan tidak ditemukan di perbendaharaan. Seperti yang Sutianmu duga, hanya ada beberapa bahan kelas atas di harta karun mereka, dan tak mungkin memiliki harta karun yang nyata. Setelah bertahun-tahun, jika mereka masih menyimpan harta karun mereka yang paling berharga di brankas harta karun, mereka akan kehilangan akal sehat. Membuka brankas harta karun itu hanya untuk membuat orang-orang ini berhutang budi kepada mereka, dan omong-omong, mereka akan memilih beberapa saham potensial, dan kemudian secara diam-diam mengirimkan harta yang lebih berharga, sehingga saham potensial itu dapat ditambatkan dengan kuat. Sama seperti Qi Yuming, mereka sudah lama memikirkan apa yang akan dikirim, tetapi bahan yang diinginkan Sutianmu adalah bahan yang sangat langka yang akan mereka ambil dan kirim ke stok potensial. Semua bahan itu bisa membangun beberapa prajurit surgawi kelas atas. Hati kepala keluarga surgawi meneteskan darah. Jika bahan-bahan ini diberikan, maka rencana mereka akan langsung sia-sia. Ada pertanyaan. Melihat kepala keluarga surgawi berdiri di sana untuk waktu yang lama tanpa mengatakan apa-apa, Sutianmu tahu bahwa dia tidak salah menebak dan samar-samar berbicara. Tidak ada masalah. Kepala keluarga surgawi mengertakkan gigi dan berseru, dia hanya bisa pasrah pada takdirnya. Kamu tunggu sebentar. Kepala keluarga surgawi pergi lagi, yang lain di lobi semua menghela nafas lega dan mengangguk dengan penuh penghargaan kepada Sutianmu.
inilah yang harus dilakukan anak muda, hanya memancing untuk keuntungan kamu sendiri, jangan mempengaruhi semua orang. Tanpa sepengetahuan mereka, sekarang mereka bisa tertawa, ketika mereka memasuki berangkas harta karun mereka harus menangis. Setelah menunggu lama, kepala keluarga Tian kembali, memegang 5 kotak kayu di tangannya, menyerahkannya kepada Sutianmu dengan wajah penuh kesakitan. Yang mulia Sutianmu, semuanya ada di sini. Sutianmu membuka kotak kayu satu persatu dan menganggukkan kepalanya dengan puas, lalu mengemasi semuanya dan membawanya untuk langsung pergi. Di tengah kepergiannya, dia melirik Tian Yuyue, dan tidak memiliki banyak fluktuasi. Meskipun konflik ini semua karena keluarga surgawi, tetapi dia seharusnya tidak memiliki banyak interaksi dengan Tian Yuyue di masa depan. Ketika Tian Yuyue bertemu dengan mata Sutianmu yang acuh tak acuh, hatinya terasa sakit, dan dia tersenyum pahit. Mungkin, inilah hidupku, yang mulia Sutianmu, yang mulia Sutianmu. Tuan kedua dari keluarga surgawi masih terpaku pada dinding bayangan, melihat Sutianmu datang, wajahnya penuh dengan senyuman menjilat, bukankah dia harus dikecewakan? Kamu bisa turun sendiri setelah saya pergi. Sutianmu dengan acuh tak acuh membuka mulutnya dan mempercepat langkahnya untuk menyelamatkan dinding bayangan dan keluar. Terima kasih banyak, yang mulia Sutianmu, banyak terima kasih. Tuan kedua keluarga surgawi meraung penuh syukur setelah perampokan itu. Masalah ini hari ini, anggap saja itu tidak terjadi, ingat. Ketika Sutianmu pergi, steward Tian dengan dingin menyapu kerumunan dan memperingatkan. Kerumunan semua menganggukkan kepala dengan sibuk, siapa yang berani melawan kamu Lei An Hall, mereka ingin hidup selama beberapa tahun lagi. Setelah memperingatkan mereka, steward Tian buru-buru pergi. Dia masih harus pergi dan mendekati Sutianmu, dia tak akan membuang waktu di sini. Ketika tuan kedua dari keluarga Tian melihat Sutianmu pergi, dia buru-buru mencabut anak panah di bahunya, setelah digantung di dinding begitu lama, dia tak bisa menunggu lebih lama lagi. Tapi saat dia mencabut anak panah, dia merasakan panas yang menggulung di belakang bahunya. Wajahnya langsung memutih. Sudah berakhir. Sutianmu, kamu tak akan baik. Ketika tuan kedua dari keluarga surgawi merasakan panas yang menyengat di belakangnya, dia tahu di dalam hatinya apa yang sedang terjadi, dan hatinya langsung putus asa, diikuti oleh kemarahan, membenci Sutianmu sampai ke tulang. Tapi dia hanya bisa membenci sepersekian detik, dengan pemboman yang kejam, dia langsung berubah menjadi terak daging yang berterbangan di udara. Pramugara Tian baru saja keluar dari lobi dan tersandung oleh pemboman yang tiba, memperbaiki matanya, dia hanya melihat kabut darah di depannya mengalir ke langit dan dinding bayangan langsung runtuh. Anak panah, masih bisa meledak. Simpul tenggorokan steward Tian berguling dengan susah payah, metode Sutianmu selalu di luar imajinasinya. Kakak kedua, tuan kedua, ayah. Kerumunan keluarga Tian langsung meratap saat melihat semua ini hilang. Mengapa mereka masih belum melepaskan orang-orang mereka? Benar-benar kejam. Orang-orang lain di lobi semuanya kedinginan. Sutianmu melakukan hal-hal lain tidak meninggalkan kesan yang terlalu besar di hati mereka. Bagaimanapun juga, semua mengandalkan Lei An Hall, tapi kali ini benar-benar membuat mereka takut. Cara yang tak terbayangkan, serta hati yang kejam. Siapa yang tidak takut? Kenapa? Bukankah kamu mengatakan bahwa dendam telah diselesaikan? Kenapa masih menolak untuk melepaskan paman kedua? Barang-barang yang dia ambil, harta apa yang dia ambil semuanya, mengapa dia masih begitu kejam? Kenapa? Mendengarkan ratapan kerumunan keluarga Tian, steward Tian berbalik dengan gusar dan menatap mereka dengan dingin. Yang mulia Sutianmu telah menyelamatkan kalian semua, tapi hal-hal itu hanya bisa membeli nyawa Taijun yang lama. Yang mulia Sutianmu tidak mengatakan bahwa dia akan mengampuninya. Mendengar ini, kerumunan keluarga surgawi tetap tidak yakin dan kesal, mereka telah menyelamatkan mereka, menyelamatkan Taijun tua, tak bisakah mereka mengampuni satu orang lagi? Apakah mereka harus menghabisi seseorang sebelum pergi? Kalian pikir dia tidak pantas mati? Steward Tian tertawa dingin, jika dia menggantikannya, dia akan melakukan hal yang sama. Biang keladi dari semua ini adalah Qi Yuming dan dia. Jika dia tidak merusak daftar itu, apakah semuanya akan menjadi seperti ini? Mungkinkah dia tidak bergerak melawan Yang Mulia Sutianmu? Jika bukan karena kekuatan Yang Mulia Sutianmu,
saya khawatir dia sudah lama mati di bawah pedangnya. Mengapa kalian tidak mengatakan mengapa ketika Yang Mulia Sutianmu dituduh secara tidak benar, dan mengapa kalian tidak mengatakan mengapa ketika dia akan dihabisi olehmu? Setelah Stewart Tian mengutuk, kerumunan keluarga surgawi tercengang. Mereka selalu menganggap diri mereka sebagai tuan yang pahit, tetapi ketika Stewart Tian mengatakan itu, sepertinya itu benar-benar masuk akal. Ucapannya sudah sampai pada ini, jika kalian berani menyimpan sedikit pun dendam terhadap Yang Mulia Sutianmu, dan berani memiliki pikiran nakal sekecil apapun terhadapnya, jangan salahkan pisau Lean Holku, karena terlalu tajam. Stewart Tian meletakkan sebuah kalimat dan berbalik untuk pergi, tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan mereka lagi. Semua anggota keluarga Tian terdiam, memadamkan semua pikiran di dalam hati mereka. Lobi menjadi hening, dan salah satu pemuda menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit setelah gelombang keheranan membanjiri wajahnya. Saya benar-benar bermata gugup. Dia adalah orang yang duduk di samping Sutianmu dan berinisiatif untuk bercakap-cakap dengannya saat itu, dan penghinaan awalnya telah secara langsung mengubur semua kemungkinan. Tidak, iblis semacam ini harus berteman dengan baik. Sesaat kemudian tatapan pemuda itu tertuju, dan dia bahkan tidak berpartisipasi dalam Treasure Vault lagi, langsung berbalik untuk pergi. Setengah jam berlalu, pemuda itu muncul di depan sebuah rumah mewah di area pusat kota, dan plakat yang tergantung di rumah itu bertuliskan 4 kata besar di atasnya, Chang Zhao Wang Mansion. Satu karakter dan seorang raja, Raja Chang Zhao. Kepergian pemuda itu tidak menjadi perhatian orang-orang di dalam keluarga kerajaan, tetapi berlanjut dengan masalah harta karun. Yang dilakukan senior Tai Jun Tian setelah perampokannya adalah fokus pada pil panjang umur kelas 4, bagaimanapun juga, itu adalah harta karun yang bisa membantunya hidup 3 tahun lebih lama. Dan dengan meminum pil panjang umur tingkat 4, dia tidak perlu mati hanya dengan menggunakan semua kekuatannya seperti yang dia lakukan sekarang, yang berarti dia bisa menjaga keluarga surgawi selama 5 tahun lagi. 3 tahun untuk 5 tahun, keuntungan yang sangat besar. Bagaimana dengan sebotol pil panjang umur tingkat 4 itu? Tetapi ketika dia menyapu pandangannya, dia tak dapat menemukan sebotol pil umur panjang kelas 4 itu, dan kemudian seluruh tubuhnya panik. Keluarga Tian mereka telah membayar harga yang begitu besar, mereka pasti tak dapat kembali tanpa uang. Tai Jun tua, pil panjang umur diambil oleh Sutianmu. Melihat Tai Jun tua panik dan mencari pilnya, Tian Yuyue naik dan berseru. Dibawa pergi. Tubuh tua Tai Jun Tian bergetar, dan seketika vitalitasnya layu, dan dia duduk di kursi dengan terengah-engah. Sutianmu, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Mengambil begitu banyak manfaat dari mereka belum lagi, bahkan tidak meninggalkan mereka dengan satu manfaat pun, pergi dan mengambil pil panjang umur kelas 4, dan menghabisi salah satu dari mereka. Cukup tangguh, cukup putus asa. Melihat situasi ini, wajah kepala keluarga Tian juga sangat tidak sedap dipandang, tetapi masih naik untuk membujuk Tai Jun tua, masih ada sebotol pil panjang umur kelas 3. Pil panjang umur kelas 3. Tai Jun Tian tua tersenyum jijik, pil panjang umur kelas 3 tak dapat membantunya meningkatkan umurnya sama sekali. Cepat dan bawa, tapi dia masih membuka mulutnya. Bahkan jika itu tak bisa menambah umurnya, pil panjang umur kelas 3 masih bisa membantunya meredam tubuhnya, yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Kepala keluarga surgawi mengangguk dan bergegas mencarinya, tetapi setelah mencari beberapa saat, dia bahkan tidak menemukan sebotol pil panjang umur lagi, dari awal hingga akhir, hanya 2 botol itu. Itu tidak benar, bukankah Qi Yuming mengatakan bahwa dia menyempurnakan pil panjang umur kelas 3? Kepala keluarga surgawi tak dapat memahami, dan baru setelah dia melihat botol pil panjang umur kelas 2 itu dia bereaksi. Semprul, Qi Yuming sudah membohongi kita sejak awal. Omong kosong macam apa pil panjang umur kelas 3 yang disempurnakan, itu hanyalah pil panjang umur kelas 2. Dia sekarang mengerti bahwa botol pil yang telah diambil Sutianmu secara tidak benar sebelumnya berasal dari Qi Yuming. Hari ini, mereka terluka dan berdarah. Semua karena Qi Yuming, tetapi Qi Yuming bahkan menjebaknya. Kepala keluarga surgawi sekarang hanya ingin memotong Qi Yuming yang sudah mati menjadi 1000 bagian lagi. Yang Mulia Sutianmu, pramugara Tian dengan cepat melangkah keluar dan menyusul Sutianmu. Yang Mulia Sutianmu, bisakah kamu bebas dan berbagi minuman? Stewart Tian dengan hangat mengundang. Sutianmu merenung sejenak,
lalu mengangguk. Sekarang masalahnya sudah selesai, hanya pedang Suan Merah yang perlu dibangun. Tetapi kemajuan pedang Suan Merah tak bisa terburu-buru, itu harus dalam kondisi yang baik, jadi tidak terlalu buruk untuk saat ini. Belum lagi Stewart Tian telah banyak membantunya hari ini, dia tidak mampu untuk tidak memberikan wajah sama sekali. Tolong, melihat Su Tianmu setuju, Stewart Tian tersanjung dan buru-buru mengajak Su Tianmu pergi. Stewart Tian, tidak perlu repot-repot, di sini saja. Melihat Stewart Tian ingin membawanya ke tempat yang baik, Su Tianmu tidak ingin merepotkan, jadi dia menunjuk ke gedung restoran terdekat dan berseru. Stewart Tian ragu-ragu sejenak dan kemudian harus setuju, mengundang Su Tianmu ke restoran dan memesan kamar elegan terbaik. Di meja makan, Stewart Tian bersikap hormat kepada Su Tianmu, tetapi tidak meminta informasi apapun dari Su Tianmu. Hal ini membuat Su Tianmu merasa nyaman, bergaul dengan orang-orang dengan kecerdasan emosional yang tinggi itu nyaman. Setelah anggur dan makanan kenyang, Stewart Tian mulai terdiam. Pelayan Tian, jika ada sesuatu, katakan saja, jika Tuan Su bisa membantu, dia tak akan pernah mundur. Su Tianmu tersenyum ringan dan berbicara, menghilangkan beban mental Stewart Tian. Yang mulia Su Tianmu, ada yang ingin saya tanyakan. Stewart Tian tersenyum pahit dan mengepalkan tinjunya, dedikasinya kepada Su Tianmu memang memiliki tujuan. Su Tianmu tak peduli, menganggukkan kepalanya untuk mengisyaratkan agar Stewart Tian melanjutkan. Yang mulia Su Tianmu, saya memiliki seorang putri yang memiliki bakat alkimia, tetapi bakat alaminya geblek, dan dia lambat untuk menjadi alkemis kelas 3, saya masih meminta kamu, yang mulia Su Tianmu, untuk mengambil putri saya sebagai murid kamu. Stewart Tian memohon, membungkuk ke arah Su Tianmu dan berlutut tepat di depannya. Pramugara Tian, silakan berdiri. Su Tianmu buru-buru membuka mulutnya, tetapi tatapan Stewart Tian tegas, seolah-olah dia bertekad untuk tidak bangun kecuali dia setuju. Stewart Tian, saya hanya seorang alkemis kelas 4, bagaimana saya bisa memiliki kebajikan untuk menerima Ling Qianjin sebagai murid saya? Su Tianmu berbicara tanpa daya, belum lagi Ling Qianjin memiliki pilihan yang lebih baik, bukankah lebih baik membiarkan dia menyembah seorang alkemis hebat sebagai tuannya? Kamu terlalu rendah hati. Stewart Tian menggelengkan kepalanya dan kemudian menunjukkan penghinaan di wajahnya, tuan dan yang hebat, jauh lebih rendah darimu. Apa itu guru dan agung di depan Su Tianmu? Pada usia Grid dan Master, seorang alkemis kelas 5 sudah menjadi penghalang, dan tanpa kesempatan surgawi, tak mungkin menjadi alkemis kelas 6, sedangkan Su Tianmu, seperti matahari terbit, baru saja dimulai, dengan masa depan yang tidak terbatas. Dan alkimia Su Tianmu begitu kuat, betapa kuatnya tuannya. Selama dia menyembah Su Tianmu sebagai tuannya, maka putrinya akan bisa melayang ke langit. Masalah utamanya adalah meskipun bakat alkimia putrinya tinggi, itu bukan yang terbaik, jadi sangat sulit baginya untuk menyembah guru dan agung sebagai tuannya. Su Tianmu masih menggelengkan kepalanya ketika mendengar ini, dan Stewart Tian langsung pahit ketika melihatnya, dia bahkan tidak setuju dengan ini. Menghela nafas dalam hatinya, dia hanya bisa bangkit, dia tidak berani memaksa Su Tianmu, dan dia tak bisa hanya karena ini, persahabatan itu hilang. Saya tak akan menerima Ling Qianjin sebagai muridku, tapi saya bisa mengajarinya sedikit, tapi hanya sekali. Su Tianmu tidak begitu putus asa, Stewart Tian telah mempertaruhkan segalanya untuk membantunya, sedikit bantuan masih memungkinkan, selama itu tidak menunda bisnisnya. Stewart Tian membeku ketika mendengar ini, lalu wajahnya dipenuhi dengan ekstasi. Terima kasih banyak, Yang Mulia Su Tianmu, banyak terima kasih. Dipenuhi dengan kegembiraan, dia berterima kasih, bahkan jika Su Tianmu hanya menginstruksikan sekali, itu akan lebih baik daripada seorang Grand dan Master yang mengajar secara langsung. Orang harus tahu bahwa instruksi Su Tianmu, yang didasarkan pada ajaran gurunya yang menakutkan di belakangnya. Pelayan Tian telah memikirkan hal ini dengan sangat jelas, Su Tianmu telah mewarisi semua warisan dari yang ditinggikan api, setara dengan menggunakan pengetahuan yang ditinggikan surgawi untuk memberikan instruksi. Kesempatan ini, tidak sembarang orang bisa mendapatkannya. Yang Mulia Su Tianmu, saya tidak punya apa-apa untuk berterima kasih, saya hanya memiliki kuali roh yang diturunkan dari nenek moyang saya harap kamu tidak keberatan. Stewart Tian berdiri dengan sangat bersemangat sehingga dia tak tahu harus meletakkan tangannya di mana, lalu berseru. Tripod roh. Hati Su Tianmu tertegun,
terima kasih ini, dia benar-benar tak bisa menolak. Dan tripod dibagi menjadi tripod fana, tripod esensi, tripod roh, dan tripod harta karun. Dinding yang digunakan di dalam ruang alkimia Aula Lean adalah tripod esensi, dan itu bahkan bukan tripod esensi terbaik. Kuali roh secara langsung satu tingkat lebih tinggi dari kuali esensi, dan dapat digunakan untuk meracik pil kelas 4 hingga 5, dan bahkan pil kelas 6 tanpa masalah. Kuali roh kelas bawah. Su Tianmu bertanya dengan ragu-ragu, dia memang tidak memiliki tripod yang bagus saat ini. Yang mulia Su Tianmu, ini kuali roh saya, ini sedikit rusak. Steward Tian tidak menjawab secara langsung, tetapi dengan ragu-ragu berseru. Cacat, Su Tianmu mengerutkan alisnya dan mau tidak mau bertanya, cacat apa? Kuali spiritual milikku ini, adalah kuali spiritual kelas atas, tetapi karena usianya, ada sedikit keausan, dan beberapa pola kuali di atasnya sudah rusak, jadi itu hanya bisa dianggap sebagai kuali spiritual kelas menengah. Steward Tian menjelaskan, dengan kekhawatiran di dalam hatinya, dia tak tahu apakah Su Tianmu bisa melihatnya. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Sudut mulut Su Tianmu sedikit terangkat. Apakah ini penting baginya? Apakah ini dianggap penting? Memperbaiki pola kuali, itu adalah spesialisasi Fire Zone. Kalau begitu saya akan menerimanya tanpa malu-malu. Melihat Su Tianmu tidak keberatan, Steward Tian diam-diam menghela nafas lega, dan senyuman muncul di wajahnya. Yang mulia Su Tianmu, tunggu sebentar, saya akan segera membawanya kepada kamu. Untuk menunjukkan ketulusannya, Steward Tian berniat untuk pergi dan membawa Danding terlebih dahulu. Su Tianmu mengangguk, tetapi segera merasa ada yang tidak beres, bawa segera. Rumah Steward Tian seharusnya tidak berada di sisi ini, bukan? Jika begitu dekat, ia bahkan tak akan setuju jika dia minum di sini, di restoran ini. Dengan curiga mengukur Steward Tian, matanya langsung tertuju pada kapsul beraroma di pinggangnya, hanya saja ukurannya agak besar. Hati Su Tianmu langsung memikirkan sebuah kemungkinan, sudut mulutnya sedikit terangkat, Tian Steward ini, tidak jujur ah. Pramugara Tian, kamu bahkan memiliki barang bagus seperti tas penyimpanan, jadi mengapa menyembunyikannya? Steward Tian baru saja berbalik, ketika dia mendengar ucapan Su Tianmu, tubuhnya tiba-tiba menegang, dia menoleh dan menatap Su Tianmu dengan raut muka bingung, yang mulia Su Tianmu, tas penyimpanan apa? Masih berpura-pura, Su Tianmu menunjuk ke tas beraroma Steward Tian, masih ingin dia melanjutkan. Steward Tian menatap kantong dupa di pinggangnya, raut mukanya membeku sejenak, lalu dia tersenyum pahit. Yang mulia Su Tianmu, bagaimana kamu melihatnya? Dia telah menyamar selama bertahun-tahun, dan tidak ada orang lain yang melihatnya, tetapi Su Tianmu benar-benar melihatnya sekaligus. Itu sangat aneh. Pramugara Tian, kamu terlalu terburu-buru. Su Tianmu tersenyum tipis dan membuka mulutnya, sepertinya nenek moyang dulunya luas. Raut muka Steward Tian menegang sekali lagi ketika dia mendengar kalimat terakhir, dan kepahitan tak bisa tidak muncul di matanya. Leluhurnya memang luas, keluarga berusia 100 tahun bahkan tak bisa dibandingkan. Tapi kemudian keluarga yang kuat, tak dapat menahan perjalanan waktu. Di sungai waktu yang panjang, keluarganya menurun, hingga sekarang hanya menyisakan garis ini, bahkan keluarga Tian lebih kuat darinya. Anak-anaknya, hanya seorang anak perempuan yang bersaing, keluarga tak dapat muncul kembali, semuanya tergantung pada putrinya, itu sebabnya dia tampak cemas. Karena yang mulia Su Tianmu mengetahuinya, maka saya tak akan menyembunyikannya. Steward Tian membuka mulutnya, dan dengan itu, dia membuka kantong dupa dan langsung mengeluarkan pembakar dupa seukuran dan tripod darinya. Su Tianmu melihatnya dan menyipitkan matanya sedikit, dinding ini cukup indah. Ada tripod dan besar dan kecil, mereka tidak seragam, tetapi masing-masing memiliki kegunaannya sendiri. Tripod dan besar cocok untuk memurnikan pil dengan banyak ramuan, serta pil dengan tingkat keluaran yang tinggi, sedangkan tripod dan kecil dikhususkan untuk kontrol, dan mampu sangat menghemat kekuatan jiwa. Meskipun dinding ini bahkan lebih kecil, dia tidak memiliki banyak ruang kosong di tas penyimpanannya. Su Tianmu memegangi rahannya dan mulai memikirkan ide tas penyimpanan Steward Tian. Ini adalah harta karun yang langka. Dari rumah seni bela diri sampai di sini, dia masih melihat orang lain memiliki tas penyimpanan untuk pertama kalinya. Steward Tian,
Kenapa kamu tidak memberiku tas penyimpanan bersama? Su Tianmu dengan berani berseru. Apa? Steward Tian langsung menatap Su Tianmu dengan wajah yang tak bisa dipercaya. Perampokan. Dia bahkan mengeluarkan kuali spiritual dan masih menginginkan tas penyimpanannya. Kamu harus tahu bahwa semua yang digunakan oleh Grid dan Master sekarang hanyalah kuali spiritual, jangan terlalu serakah. Pelayan Tian, seperti ini, jika kamu memberi saya tas penyimpanan kamu, saya akan menjamin bahwa putri kamu akan menjadi alkemis kelas 3. Su Tianmu tersenyum dan membuka mulutnya, semuanya bisa dinegosiasikan. Steward Tian ragu-ragu, godaan ini cukup besar, tetapi tas penyimpanan dapat membeli kehidupan di alam Tong Tian. Saya bahkan bisa membuka jalan bagi alkemis kelas 4 putrimu. Tidak, Su Tianmu terus menaikkan taruhannya. Steward Tian berdebar-debar, alkemis kelas 4, yaitu memasuki puncak kerajaan. Dia sekarang begitu kuat berdasarkan Aula Lean, benar-benar pada status kekuatan yang benar-benar tidak dia miliki, dan putrinya jika dia menjadi alkemis kelas 4, maka kamu bisa membentuk sebuah keluarga. Jika putrinya menjadi alkemis kelas 4, maka dia bisa membentuk keluarga, dan fondasi untuk menghidupkan kembali keluarga akan ada di sana. Namun pada akhirnya, Steward Tian masih menggelengkan kepalanya, tas penyimpanannya terlalu berharga, jadi masih agak tidak berharga. Masih tak bisa, Su Tianmu mengerutkan kening, mungkinkah dia masih harus membuka jalan bagi putri Steward Tian untuk menjadi alkemis kelas 5? Berapa banyak energi yang harus dia buang? Yang mulia Su Tianmu, tas penyimpanan ini adalah pusaka terpenting keluarga Tian saya, tak mungkin diberikan kepada orang luar. Steward Tian membuka mulutnya dengan wajah tegas, dan kekecewaan muncul di wajah Su Tianmu, sepertinya tidak ada harapan untuk mendapatkannya. Tapi jika kamu bisa menjadi anggota keluargaku, maka tas penyimpanan ini, secara alami akan menjadi milikmu. Steward Tian tiba-tiba mengubah ucapannya, sudut mulutnya terangkat dengan senyum jahat. Su Tianmu membeku, apa artinya? Selama kamu menikahi putrimu, maka kamu bukan lagi orang luar. Sudut mulut Su Tianmu tertarik, tentu saja, memintanya untuk mengenali ayahnya, dia tak akan memakannya. Meskipun putrinya tak bisa dikatakan sebagai warna nasional, tapi postur dan sosoknya semuanya kelas 1 di ibu kota kerajaan, dan dia masih di kamar kerja. Pramugara Tian kemudian membuka mulutnya, dan setelah mengatakan itu, dia menatap Su Tianmu dengan makna yang sedikit lebih dalam, pikirkanlah. Su Tianmu langsung bangkit, dia tidak perlu mempertimbangkannya sama sekali. Perpisahan. Sambil mengepalkan tinjunya, dia berbalik dan pergi. Hei, ketegasan Su Tianmu membuat Steward Tian langsung kacau, ini pergi. Itu bisa didiskusikan Kamu bahkan tidak menginginkan tas penyimpanan. Yang mulia Su Tianmu, semuanya bisa didiskusikan. Pramugara Tian menarik Su Tianmu dan menasihati. Maaf, saya menjual karya seni saya tapi bukan tubuh saya. Su Tianmu berseru tanpa raut muka, tetapi setelah mengatakannya, dia menyadari bahwa kalimat ini tidak terlalu tepat, tetapi setelah membuka mulutnya, dia masih tidak repot-repot mengubah ucapannya, artinya kurang lebih sama. Steward Tian terdiam, sejenak ia benar-benar tak tahu harus menjawab apa. Yang mulia Su Tianmu, semuanya bisa dinegosiasikan, seperti ini, selama kamu bisa memberi putri kamu harapan untuk naik ke alkemis kelas 5, maka tas penyimpanan ini akan menjadi milik kamu. Melihat Su Tianmu bertekad untuk tidak setuju, Steward Tian harus menyerah. Tas penyimpanan tidak lagi berharga, pada akhirnya itu adalah benda mati, dan itu hanya hiasan jika tak dapat ditukar dengan manfaat. Alkemis kelas 5, Su Tianmu merenung, alkemis kelas 5 dia bisa membuka jalan, hanya menghabiskan sedikit energi. Seberapa besar tas penyimpananmu ini? Su Tianmu melihat tas penyimpanan di pinggang Steward Tian dan bertanya, dia selalu harus melihat apakah itu sepadan. 1 meter kubik. Steward Tian membuka mulutnya, tas penyimpanannya ini masih diperoleh dari pertemuan aneh leluhurnya. Itu hanya tas penyimpanan paling dasar, ruang penyimpanannya hanya 1 meter kubik, tetapi membawa beberapa barang kecil, itu sudah cukup. 1 kubik. Su Tianmu sekali lagi merenung, pikirannya tak bisa tidak mengingat 2 guru dan murid selama khotbah di rumah seni bela diri. Tiba-tiba ada tas penyimpanan 2 meter kubik, dan sekarang perbandingannya sangat luas. Baiklah,
Saya bisa membuka jalan untuk Ling Qianjin, tapi seberapa banyak yang bisa dia pelajari terserah dia. Su Tianmu menganggukkan kepalanya dan akhirnya menyetujui kesepakatan ini. Satu tas penyimpanan lagi berarti kenyamanan, dan juga bisa menaruh lebih banyak senjata pemusnah. Itu masih kesepakatan yang bagus. Steward Tian ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya menganggukkan kepalanya dan setuju. Apakah itu akan berhasil atau tidak, itu semua tergantung pada takdir putrinya. Yang mulia Su Tianmu, tolong. Setelah memberikan danding dan tas penyimpanan kepada Su Tianmu, Steward Tian mengepalkan tinjunya dan berseru, dan keduanya pergi bersama. Di daerah pusat ibu kota kerajaan, sebuah bangunan berbentuk dan tripod terletak di dalamnya, dengan orang-orang datang dan pergi di depannya, dan pil terus dikirim keluar dari sana. Tempat ini bukanlah tempat yang mengkhususkan diri dalam memproduksi pil, melainkan sebuah akademi roh dan Akademi dan Ling juga berada di bawah Departemen Tabib Kerajaan, yang memiliki berbagai sekolah dan menanam berbagai macam obat mujarab, menjadikannya tempat suci bagi para alkemis kerajaan Changlan untuk melanjutkan studi mereka. Keberadaan Akademi Roh dan juga untuk menciptakan lebih banyak alkemis yang lebih kuat untuk kerajaan Changlan, dan guru besar dan adalah kepala Akademi Roh dan di salah satu aula Akademi dan Ling, sekelompok alkemis muda berkumpul bersama. Hampir semuanya berusia di bawah 30 tahun, dengan hanya segelintir dari mereka yang berusia di atas 30 tahun. Namun pada usia seperti itu, keterampilan alkimia umumnya di atas kelas 1, dan bahkan ada beberapa alkemis top kelas 2. Di tengah akademi, dua orang masing-masing duduk di depan tripod dan mendesak Earth Heart Flame untuk dengan panik memurnikan ramuannya. Orang yang duduk di sisi kiri adalah seorang wanita berusia 24 atau 25 tahun, dengan wajah merah muda dan bibir merah, sepasang mata bunga persik yang penuh dengan rasa, tapi penampilan dingin dan cantik yang menolak untuk membiarkan siapapun masuk. Dia adalah murid terbaik dari Akademi dan Ling, Tian Mengyao. Duduk di sisi kanan adalah seorang pemuda berusia 27 atau 88 tahun, penampilannya cukup tampan, hanya sepasang bibirnya yang sedikit tipis, memancarkan beberapa titik dingin dan kejam. Kedua belah pihak sedang mengadakan kompetisi alkimia, menyempurnakan ramuan yang sama, ramuan pelindung jantung. Pil pelindung jantung adalah pil penyembuh kelas atas kelas 2, mampu melindungi jantung dan pembuluh darah dari luka terberat sekalipun, mengulur waktu untuk penyelamatan, sementara tidak menyebabkan penurunan kultivasi alam karena luka-luka itu, menjadikannya pil yang sangat populer. Pil pelindung jantung tak bisa dimurnikan dengan baik, biasanya hanya alkemis kelas 3 yang memahaminya. Entah itu memurnikan atau melebur, pil pelindung jantung sangat sulit, dan rata-rata alkemis kelas 2 tidak mau menyentuhnya. Saya ingin tahu siapa yang akan menang antara Tian Mengyao dan Sueran. Tidak apa-apa jika Sueran kalah, itu hanya sebotol 6 putaran pil biduk. Jika Tian Mengyao kalah, dia harus menjadi pelayan Sueran. Orang-orang di sekitarnya berbisik, tatapan mereka terus-menerus mengukur Tian Mengyao. Melihat sosoknya yang cantik dan wajahnya yang cantik, mereka tak bisa tidak mendambakannya. Tian Mengyao bukan hanya seorang alkemis jenius, dia juga seorang wanita cantik yang bermekaran kuning. Jika saya bisa menggunakannya sebagai pendamping, itu terlalu bagus. Sementara mereka melayang-layang, Su Tianmu dan pelayan Tian sudah tiba di pintu masuk Akademi Roh dan Su Tianmu dan mereka berdua berguling dan turun. Mereka telah berkendara selama beberapa jam untuk sampai ke sini, dan hari sudah larut malam. Disinilah putri saya belajar. Steward Tian tersenyum ringan dan berseru, dengan sedikit kebanggaan dalam ucapannya, persyaratan untuk memasuki Akademi Roh dan sangat tinggi, dan mereka yang dapat belajar di sana untuk pendidikan lebih lanjut semuanya adalah alkemis jenius. Su Tianmu mengangguk, melihat Akademi Roh dan dengan kilatan cahaya aneh di matanya, dapat dilihat bahwa kerajaan Changlan sangat mementingkan pengembangan bakat, poin ini sangat bagus. Yang mulia Su Tianmu, tolong. Mereka berdua memasuki Akademi Roh dan Steward Tian menarik seorang alkemis di jalan dan bertanya di mana putrinya berada. Dia bertarung dengan seseorang untuk mendapatkan obat mujarab, atau dia sedang menyempurnakan pil pelindung jantung. Ketika Steward Tian mengetahui hal ini, dia melompat dengan tergesa-gesa, hard protecting dan sangat sulit dibuat, bahkan seorang alkemis kelas 3 tidak berani mengatakan bahwa dia memiliki pemahaman penuh tentangnya,
dan masih hanya alkemis kelas 2 yang berani bertarung dengan seseorang untuk membuat heart protecting dan, bukankah kamu tahu satu atau dua kaki kamu sendiri? Keponakan ini, mengapa tidak membiarkan orang khawatir sepanjang hari? Steward Tian sangat marah, masih menggunakan dirinya sebagai taruhan, dia hanya benci untuk pergi dan menamparkan Tian Mengyao. Yang mulia Su Tianmu, ayo cepat pergi. Steward Tian menoleh dan buru-buru berbicara kepada Su Tianmu, akhirnya takut putrinya akan diganggu. Su Tianmu mengangguk, dan mereka berdua mempercepat langkah mereka untuk bergegas menuju akademi. Sesampainya di dalam akademi, Su Tianmu memandang para alkemis yang berkumpul membentuk lingkaran dan sedikit menyipitkan matanya. Begitu banyak alkemis muda, ini tak bisa dilihat di tempat lain. Beri jalan, beri jalan. Kedua anak buah Steward Tian masuk, para alkemis itu langsung kesal, tetapi mereka semua bertahan setelah melihat bahwa itu adalah Steward Tian. Bagaimanapun, itu adalah ayah Tian Mengyao, jadi mereka harus memberikan wajah. Mencairkan dan, Steward Tian melihat alkimia Tian Mengyao, hatinya terangkat, sudah waktunya untuk proses peleburan dan yang paling sulit, sedikit tergelincir dapat menyebabkan penyebab yang hilang. Para alkemis di sekitarnya juga tegang, pemenang dan pecundang akan segera terlihat, dan siapapun yang memurnikannya terlebih dahulu, berarti siapapun yang mampu menjadi alkemis kelas 3 berdasarkan prioritas. Tiba-tiba dengusan teredam memecah ketenangan, kerumunan menoleh ke arah suara itu, hanya untuk melihat wajah Sueran tiba-tiba berubah, penuh kepanikan saat dia mengendalikan api. Sueran akan runtuh. Jika dia tak bisa mengendalikannya, dia akan kalah. Benar saja, pil pelindung jantung adalah pil kelas 2 terburuk yang harus disempurnakan. Kerumunan menggelengkan kepala dan menghela nafas, memilih jenis obat mujarab apa yang tidak baik, tetapi harus memilih obat mujarab yang sangat sulit untuk dimurnikan sebagai pil pelindung jantung. Impian Sueran untuk menjadi cantik akan sia-sia. Steward Tian melihat ini dan menghela nafas lega, pada saat yang sama bersorak untuk Tian Mengyao, dia harus menyempurnakan pil pelindung jantung. Ini tidak hanya memungkinkan dia untuk menang, tetapi harapannya untuk menjadi alkemis kelas 3 juga akan meningkat pesat. Naikkan suhu 500 derajat. Sebuah suara tua tiba-tiba terdengar dalam keheningan, dan semua orang yang hadir dapat mendengarnya dengan jelas, dan kemudian melihat ke sisi Sueran, mereka hanya melihat bahwa seorang pria tua telah muncul di belakang Sueran pada waktu yang tidak diketahui. Senior Qian, raut muka kerumunan langsung menjadi hormat ketika mereka melihat lelaki tua itu. Senior Qian adalah seorang tutor dari Akademi Roh dan dirinya sendiri adalah seorang alkemis kelas 4. Hah, Sueran telah menstabilkan cairan obatnya. Senior Qian baru saja menginstruksikan Sueran. Itu tidak adil, bukan? Alis semua orang berkerut, keduanya bersaing secara adil, dan Senior Qian tiba-tiba turun tangan. Ini terlalu tidak adil bagi Tian Mengyao. Semprul, ini jelas-jelas menggertak putriku. Steward Tian langsung marah, putrinya bertaruh pada dirinya sendiri, sulit baginya untuk menang berdasarkan kekuatannya yang keras, tetapi Qian tua sebenarnya tanpa malu-malu datang untuk membantu. Benda tua, bahkan Su Tianmu memandang Qian Lao dengan warna dingin, pertarungan dan seharusnya menjadi hal yang paling adil dan paling sakral. Qian Lao sebenarnya tanpa malu-malu membantu dan menindas orang lain, orang seperti ini adalah yang paling menjijikkan baginya. Hanya mengira kamu satu-satunya yang bisa membantu. Bersambung.